Halo semuanya dan selamat datang kembali buat kalian para investor saham retail di channel Wawasan Cerdas. Saya benar-benar excited banget hari ini karena kita bakal ngadain sebuah sesi masterclass. Sebuah penjelasan mendalam yang dirancang khusus buat mecahin salah satu topik paling menarik, tapi jujur aja sering bikin keder di pasar modal kita. Siapin kopi dan catatan kalian ya, karena kita bakal ngebongkar mitos yang bilang kalau analisis saham perbankan besar itu harus selalu ribet. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba kita resapi dulu satu prinsip dasar kita ini. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Ini bukan cuma sekedar kuat manis buat dipajang teman-teman. Ini pegangan kita. Di channel ini kita nggak main tebak-tebakan arah angin pasar. Kita persenjatai diri kita dengan struktur, data, dan pastinya wawasan yang tajam supaya portofolio kita bisa ngasih hasil yang maksimal. Percaya deh, edukasi premium itu kunci mutlak buat investasi yang menguntungkan. Dan biar kita bisa terus bikin sesi masterclass gratis dan berkualitas kayak gini buat kalian semua, saya butuh sedikit bantuan nih. Yuk dukung channel Wawasan Cerdas sekarang juga. Langsung aja klik tombol hype, tekan tombol like, share sesi ini ke grup-grup investasi kalian, dan pastiin juga kalian udah mencet tombol subscribe. Dukungan kalian itu bener-bener jadi bahan bakar buat kita. Udah semua? Mantap! Let's go, kita mulai. Oke, let's dive into this. Ini roadmap kita hari ini. Mulai dari daya tarik bank buku 4, tantangan data, perbandingan metrik, sampai ke solusi proxy model dan kesimpulannya. Singkat, padat, dan pastinya terarah. Bagian pertama, daya tarik bank buku 4, raksasa di dalam portofolio kita. Siapa sih yang nggak pengen punya saham-saham raksasa kayak BCA, BBRI, BMRI, atau BBNI di portofolionya? Daya tariknya itu luar biasa kan? Pertama, ukuran market cap mereka itu bener-bener masif. Kedua, likuiditasnya super tinggi. Kalian mau masuk atau keluar pasar kapan aja bisa banget tanpa perlu khawatir nyangkut. Dan yang paling bikin ngiler, kemampuan mereka buat nyentak laba bersih sampai triliunan rupiah tiap kuartalnya. Sangat wajar kalau kita semua mau punya blue chip ini. Tapi, ada tapinya nih. Saya ngerti banget kok ngebayangin harus baca ratusan halaman laporan keuangan mereka yang penuh istilah teknis itu rasanya super mengintimidasi kan. Masuk ke bagian 2, tantangan deteksi stats dan dilema informasi yang kita hadapi. Jadi pertanyaan krusialnya gini, bisa nggak sih kita nge-ranking dan memvaluasi bank-bank raksasa ini cuma bermodalkan layar key stats atau statistik kunci di aplikasi sekuritas kita? Bayangin aja, kalian cuma butuh satu layar ringkasan di HP buat misain mana bank yang beneran juara dan mana yang stagnan. Kira-kira mungkin nggak tuh? Jawabannya, sangat mungkin. Tapi emang ada satu rintangan lumayan gede yang mesti kita lewatin dulu. Bagian ketiga, metrik universal versus metrik perbankan. Atau gampangnya saya sebut, instrumen medis yang hilang. Coba deh kalian perhatiin celah data di slide ini. Ini menarik banget. Di sisi kiri, kita punya metrik universal di aplikasi sekuritas yang emang dibikin general banget. Mau itu perusahaan tambang, retail baju, atau startup teknologi, semuanya diukur pakai metrik yang sama. Padahal di sisi kanan, metrik perbankan itu unik banget. Bank kan bisnis yang bahan bakunya uang, produk jualannya juga uang. Jadi jelas aja, metrik umum di sebelah kiri seringkali nggak bisa ngebaca saraf-saraf utama perbankan di sebelah kanan. Akibatnya apa? Kalian bakal kehilangan metrik-metrik spesifik yang krusial. Kalian gak bakal nemuin NPL buat ngecek seberapa parah kredit macetnya. Gak ada NIM buat ngukur kemampuan bank meraup untung dari bunga. LDR, CR, absen semua di halaman depan aplikasi. Menganalisis bank tanpa rasio-rasio ini tuh ibarat dokter spesialis yang disuruh ngetes kesehatan jantung pasien, tapi stetoskop dan alat medis utamanya diumpetin. Susah setengah mati kan pastinya? Bagian 4, Universal Proxy Model. Ini dia solusi cerdasnya. Tapi tenang, kita nggak bakal nyerah sama keterbatasan data ini. Ini dia senjata rahasia kita, Universal Proxy Model. Intinya kita pakai metrik keuangan umum yang emang udah disediain di layar key stats kalian, dan kita jadiin proxy atau wakil pengganti untuk ngevaluasi jeroan utama si bank. Karena kita cuma mau ngandelin ringkasan di aplikasi, kerangka berpikir ini benar-benar maksa kita buat mikir out of the box. Kita cari variabel pengganti yang punya korelasi logis yang sama. Bagian 5, substitusi metrik keuangan. Mari kita lihat analogi praktisnya. Nah, ini ilustrasi brilian gimana cara kerja proksinya di lapangan. Kita kan butuh metrik spesifik kayak CAR untuk ngukur ketahanan modal bank terhadap risiko, tapi sayangnya data itu nggak ada. Solusinya,
Kita pakai ekuivalen proxy universal yang ada buat semua emiten, yaitu rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio. Logikanya benar-benar elegan. Sama persis kayak CAR, rasio utang terhadap ekuitas yang umum ini bisa banget dipakai buat ngetes seberapa kuat modal perusahaan nahan beban kewajibannya. Boom! Kita berhasil menilai ketahanan resiko bank tanpa perlu ribet nyari data CAR. Keren banget kan? Bagian 6. Kesimpulan dan perubahan mindset kita sebagai investor. Kalau ada satu hal terpenting yang wajib kalian ingat dari masterclass hari ini, itu adalah ini. Kalian sama sekali nggak perlu tenggelam di lautan data ratusan halaman yang bikin pusing buat misahin mana bank buku 4 dengan kualitas super dan mana bank yang cuma sekedar kelihatan murah tapi ternyata jebakan Batman. Nggak perlu merasa terintimidasi lagi. Dengan kerangka proxy yang efisien tadi, layar key stats di HP kalian itu udah sangat tajam buat ngebantu analisis. Ingat, investasi yang cerdas adalah investasi yang berhasil menyederhanakan kompleksitas. Tapi paham konsepnya aja baru setengah jalan kan? Pertanyaan besarnya sekarang, kalau kita pakai proxy umum, terus gimana persisnya rancangan variabel itu dan gimana cara kita ngatur pembobotannya supaya kita bisa nentuin bank mana yang secara objektif jadi juara nomor 1? Wah, ini sih rahasia dapur yang nilainya luar biasa. Dan saya bakal bongkar semuanya khusus buat kalian di segmen selanjutnya. Jadi pastiin kalian tetap stay tune karena kita bakal segera membedah rancangan variabel dan pembobotannya sampai tuntas. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Halo rekan-rekan investor saham. Wah, seneng banget rasanya ngelihat antusiasme dan dedikasi kalian buat terus belajar ngebangun portofolio investasi yang kuat dan tangguh. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal bener-bener naik level nih. Anggap aja pembahasan ini sebagai panduan utama kalian buat nganalisis saham perbankan setajam analis profesional. Kita udah nggak zaman ya nebak-nebak pakai perasaan. Sekarang kita bakal bangun sistem yang benar-benar terukur. Di pembahasan hari ini, kita punya analogi yang pas banget. Coba kalian bayangin lagi jadi seorang koki master chef yang lagi nyiapin hidangan bintang 5 buat portofolio investasi kalian. Kan nggak mungkin tuh kita asal cemplungin bahan sembarangan, betul? Kita harus tahu persis bahan-bahan apa aja yang harus kita comot dari aplikasi saham di HP kalian. Dan yang paling penting, takarannya harus super presisi biar rasanya seimbang dan pastinya nggak malah ngerusak portofolio kita. Nah, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Resep 100% kita ini diracik dengan sangat seimbang melintasi 4 pilar utama. Coba perhatiin, valuasi ambil porsi paling gede, yaitu 40%. Disusul profitabilitas 35%, stabilitas dan risiko 15%, terus ditutup sama momentum di 10%. Ini bukan angka tebak-tebakan loh ya, ini tuh hasil racikan riset yang didesain buat ngevaluasi saham bank seobjektif mungkin. Jadi, menu kita hari ini cukup padat dan jelas alurnya. Pertama, kita bahas valuasi. Kedua, profitabilitas. Ketiga, stabilitas dan risiko. Keempat, momentum. Dan ditutup dengan kesimpulan dan langkah selanjutnya. Alur yang logis ini sengaja disiapin, biar kalian bisa menguasai setiap pilar langkah demi langkah. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu valuasi. Buat mengukur harga tiket dengan porsi dominan sebesar 40%. Pasti pada nanya kan, kok porsinya bisa paling gede? Alasannya simpel banget. Sebagai investor pasar modal, ada satu aturan emas yang benar-benar pantang dilanggar. Jangan pernah bayar kemahalan buat sebuah perusahaan, sebagus apapun perusahaan itu. Valuasi ini ibarat saringan awal yang mastiin kita nggak gampang kemakan sama hype atau euforia pasar sesaat. Mari kita bedah 2 metrik utamanya. Metrik pertama adalah price to book value atau PBV. Yang bikin menarik, PBV ini dapat bobot tunggal paling gede di seluruh resep kita, yaitu 25%. Kenapa coba? Soalnya aset utama sebuah bank itu kan bentuknya uang atau instrumen finansial, jadi nilai buku mereka tuh sangat mencerminkan realitas. Intinya ini ngebandingin harga saham di pasar sama nilai buku asetnya. Dan ingat baik-baik aturan mainnya, khusus buat PBV, makin rendah angkanya, pastinya makin murah dan makin bagus. Lanjut ke metrik valuasi kedua, yaitu Price to Earnings Ratio atau PER dengan bobot 15%. PER ini benar-benar pelengkap sempurnanya PBV. Kalau tadi PBV ngecek harga dibanding aset, nah PER ini ngukur seberapa mahal saham itu kalau dibandingin sama kemampuan nyata si bank buat nyetak laba tahunan. Sekali lagi, ingat aturannya kawan-kawan, buat metrik valuasi kita harus disiplin. Makin rendah angkanya, makin bagus buat kita sikat. Kita lanjut ke bagian kedua, profitabilitas alias mesin pencetak uang. Bobotnya 35%. Begini ceritanya.
Beli saham yang murah itu emang pinter, tapi bakal percuma banget kalau banknya ternyata gagal nyetak duit buat kalian. Makanya, 20% dari total resep kita dedikasiin khusus buat satu metrik yang bener-bener jadi favorit para investor raksasa. Metrik idola itu adalah Return on Equity alias ROE. Kalau pakai bahasa tongkrongan, ROE ini ngukur seberapa jago sih jajaran direksi bank itu muterin duit yang udah kalian tanam sebagai pemegang saham buat jadi cuan. Nah, perhatiin ya, aturan mainnya sekarang berbalik. Kalau urusannya udah nyetak laba, aturannya mutlak. Makin tinggi angkanya, makin bagus. Terus, sisa 15% dari pilar profitabilitas ini kita alokasiin buat metrik efisiensi aset. Yap, metriknya adalah Return on Assets atau ROA. Coba ingat-ingat lagi, aset utama bank itu biasanya bentuknya apa? Pastinya mayoritas adalah kredit yang mereka kasih ke nasabah. Jadi, ROA yang tinggi itu ngasih tahu kita kalau si bank ini pinter banget nyalurin kredit yang bener-bener ngasilin duit, bukan malah jadi kredit macet. Sama kayak ROI tadi, aturannya makin tinggi, makin bagus. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, stabilitas dan risiko, alias sabuk pengaman investasi kita. Dengan bobot 15%. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit ngentil, tapi emang ini realitasnya. Apa sih gunanya bank pamer untung selangit hari ini kalau ternyata mereka nggak punya pertahanan yang kuat, terus besoknya kolaps kena krisis? Ini alasan kuat kenapa kita wajib dan harus agresif ngecek ketahanan bank dari guncangan ekonomi. Kita butuh sabuk pengaman yang kuat. Biasanya nih, para analis bank selalu ngecek yang namanya CAR atau Capital Adequacy Ratio. Tapi jujur aja, data CAR ini susah banget dicarinya di aplikasi saham harian kita. Nah, disinilah letak jeniusnya racikan model ini. Kita pakai jalan pintas yang sangat gampang diakses oleh siapa aja di aplikasi, yaitu total kewajiban dibagi ekuitas. Metrik pengganti ini ampuh banget buat ngukur seberapa tebal modal asli bank atau ekuitasnya dalam nopang total kewajiban mereka. Dan pastinya kewajiban terbesar bank itu ya duit titipan nasabah. Kalau angkanya kegedean, berarti modal penyangganya terlalu tipis dan bahaya banget kalau tiba-tiba ada krisis ekonomi. Makanya, aturan absolut kita di metrik ini adalah makin rendah, makin bagus, dan makin aman. Selanjutnya, bagian keempat, momentum. Ini ibarat bumbu penyedap buat membaca arah angin. Bobotnya melengkapi 10% terakhir. Untuk baca arah angin, kita pakai metrik pertumbuhan laba bersih kuartalan secara tahunan atau YoY growth. Ini penting banget buat ngelihat apakah keuntungan si bank lagi ngeroket pesat atau malah jalan di tempat doang kalau dibandingin tahun lalu. Sebagai investor, pastinya kalian pengen ada di dalam kendaraan yang lagi melaju kenceng kan? Jadi aturannya jelas, makin tinggi pertumbuhannya pastinya makin bagus. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Saatnya bersiap menuju arena. Jadi kuncinya adalah sekarang kita udah sukses ngumpulin dan ngebaca semua bahan yang kita butuhin. Kita udah punya fondasi penilaian yang super objektif. Nah, kalian udah tahu persis metrik mana aja yang aturannya harus makin rendah, makin bagus buat dapetin keamanan dan harga diskon. Kayak PBV, PER, dan rasio kewajiban. Kalian juga tahu metrik mana yang dituntut makin tinggi, makin bagus buat ngasih profit maksimal. Kayak ROE, ROA, sama pertumbuhan laba. Dengan ngebawa 4 pilar ini, kalian tuh udah ninggalin yang namanya nebak-nebak saham pakai feeling. Valuasi mastiin kalian gak beli kemahalan. Profitabilitas mastiin duit kalian bener-bener kerja ngasilin cuan. Stabilitas ngebikin kalian tetap bisa tidur nyenyak, dan momentum mastiin perusahaannya terus ngeroket. Ini bener-bener parameter penyaringan sekelas profesional. Tapi tunggu dulu, ada satu pertanyaan krusial nih. Kita udah punya data, kita punya metrik, aturannya juga jelas. Nah, masalahnya angka-angka ini kan beda-beda banget skalanya. Ada yang bentuknya persentase, ada yang rasio puluhan, bahkan ada yang pakai koma-koma. Terus gimana caranya kita ngadu angka-angka ini secara adil di sebuah arena matematika buat nentuin siapa yang pantas jadi juara sejati di portofolio kita? Pasti penasaran kan? Jawabannya ada di sebuah proses standarisasi matematika yang elegan banget tapi tetap gampang dipahami. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian lanjut ke segmen berikutnya, di mana kita bakal bongkar tuntas soal metodologi perhitungan cara kerja min-max scaling. Di sanalah kepingan puzzle terakhir kita bakal terpasang sempurna buat ngasilin peringkat saham bank terbaik. Sampai ketemu di segmen selanjutnya ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas panduan pamungkas buat menguasai valuasi saham bank ya.
Siapkan fokus kalian ya, karena jujur aja kita akan membongkar sebuah rahasia matematis yang bakal mengubah cara kalian menganalisis saham selamanya. Sebagai sesama investor saham, saya tahu banget dedikasi kalian. Kalian tuh udah kerja keras, begadang ngumpulin data fundamental dari tumpukan laporan keuangan yang tebal-tebal itu. Kalian luar biasa, beneran deh. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah semua data itu ngumpul, terus ngapain? Disinilah kita bakal menaklukkan tantangan matematika terakhir buat nemuin mana sih saham bank yang paling juara. Oke, untuk menguasai metode ini, ada 5 langkah krusial. Kita mulai dari dilema investor, apel dan jeruk, lalu masuk ke rahasia normalisasi min-max, aturan 1 makin tinggi bagus, aturan 2 makin rendah bagus, dan ditutup dengan aturan 3 kalkulasi skor akhir. Langsung aja yuk kita mulai. Bagian pertama, dilema investor, apel dan jeruk. Nah, banyak banget dari kita yang sering bingung pas masuk tahap analisis fundamental ini. Coba deh kalian pikirin, di satu sisi kita punya return on equity atau ROE dalam bentuk persentase, taruhlah 22,41%. Tapi di sisi lain, kita ketemu price to book value atau PBV dalam bentuk desimal, kayak 2,90 kali. Gimana coba cara ngegabungin dua metrik yang beda dunia ini? Nyandingin keduanya secara langsung itu sama aja kayak membandingkan apel sama jeruk. Nggak nyambung kan? Kita jelas nggak bisa sekedar menjumlahkan angka-angkanya buat nentuin bank mana yang lebih superior. Masuk ke bagian 2, rahasia normalisasi min-max. Untungnya nih, setiap kebingungan matematikan itu pasti punya solusi yang elegan. Solusinya adalah teknik normalisasi relatif atau sering disebut min-max scaling. Anggap aja ini tuh semacam kunci penerjemah rahasia kita. Teknik ini bakal menyulap semua metrik fundamental yang tadinya berantakan dan beda-beda format jadi satu bahasa yang seragam. Semuanya diubah ke skala 0 sampai 100. Simpel banget kan? Yuk kita lihat cara kerjanya. Masuk ke aturan pertama kita di bagian ketiga, makin tinggi bagus. Ini khusus buat variabel yang kalau angkanya makin gede, kinerjanya berarti makin top. Buat metrik kayak ROE, Return on Assets atau ROA, dan pertumbuhan laba bersih, kita semua sepakat ya, makin tinggi angkanya, makin bagus buat kita. Dalam sistem perankingan ini, bank yang punya angka tertinggi di kelompoknya otomatis dapat nilai sempurna. 100 poin bulat. Nah, untuk bank-bank lainnya di kelompok yang sama, poinnya bakal dihitung pakai skala matematis. Biar kebayang, mari kita simulasikan bareng-bareng perahan. Misalnya, bank incaran kalian punya ROE 22,41%. Di kelompok pesaingnya, ROE paling jeblok itu 15% dan paling tinggi 25%. Langkah pertama, kita kurangi 22,41 dengan 15. Langkah kedua, bagi hasilnya dengan selisih dari nilai maksimal 25 dan minimal 15. Terakhir tinggal dikalikan 100. Jeng jeng, hasilnya bank kalian dapat 74,1 poin untuk metrik ROE. Masuk akal dan proporsional banget kan? Sekarang kalian gak lagi pusing ngelihat persentase yang acak, tapi udah dapat satu skor nilai terstandarisasi yang gampang banget dicerna. Oke, kita lanjut ke bagian 4, aturan 2. Makin rendah, bagus. Karena ya, kalian tahu sendiri, di dunia saham nggak semua hal itu makin besar makin bagus. Aturan kedua ini kebalikan dari yang tadi. Kalau kita ngomongin valuasi harga dan risiko utang, kayak PBV, PE ratio, dan kewajiban terhadap ekuitas, kita kan justru nyari yang paling rendah, paling murah, dan paling aman, ya enggak? Nah, karena itu rumusnya dibalik. Di sini, bank dengan nilai paling rendah lah yang berhak dapat skor sempurna 100 poin. Mari kita lihat rumusnya. Kalau bank kalian punya PBV 2,90, terus pesaing termahalnya di angka 3,50, dan yang paling murah di 1,20, ngitungnya diputar. Nilai terbesar yaitu 3,50, dikurangi PBV bank kalian yang 2,90 tadi, habis itu dibagi selisih antara PBV maksimal dan minimal, baru dikali 100. Nah, ini dia cantiknya matematika valuasi pasar. Hasil perhitungannya adalah 26,08 poin. Poinnya kecil ya? Ya jelas, ini tuh sangat masuk akal karena PBB 2,90 emang kehitung mahal banget kalau dijejerin sama saingannya yang punya PBB 1,20. Matematika nggak pernah bohong, bener-bener menerjemahkan kondisi aslinya di lapangan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, aturan 3, kalkulasi skor akhir. Setelah kita sukses mengkonversi 6 variabel tadi jadi skor 0 sampai 100 yang seragam, sekarang waktunya sintesis akhir.
Di tahap pembuktian ini, setiap poin yang udah kita normalisasi tadi bakal dikalikan dengan bobot pilarnya masing-masing. Jadi, poin PBV dikalikan bobotnya 0,25, poin ROI dikalikan 0,20, liabilitas dikalikan 0,15, dan seterusnya sampai beres. Jadi begini poin krusialnya. Rumus pamungkas buat dapetin skor total sebuah bank itu cuma tinggal menjumlahkan semua hasil perkalian tadi. Sesimpel itu. Nanti, setelah semua bank dapat skor total dan diurutkan, bank yang nangkring di peringkat teratas secara matematis terbukti sebagai emiten dengan fundamental paling tangguh, stabil, dan harganya paling masuk akal. Itulah pemenang sejati yang kita cari. Lewat sentuhan metodologi min-max scaling yang super elegan ini, data fundamental yang tadinya ruwet banget kayak nyatuin apel sama jeruk, sekarang udah bertransformasi jadi sistem rankingan yang adil dan presisi tingkat tinggi. Sekarang, kalian sebagai investor udah punya senjata rahasia yang siap langsung diterjunkan ke medan perang pasar modal sesungguhnya. Tapi tunggu dulu deh. Teori dan rumusnya kan udah kita kuasai di luar kepala nih. Tapi pertanyaannya, siapa dong jawarannya? Kalau sistem super ini kita terapkan ke jajaran elit perbankan, bank mana yang bakal merebut mahkota matematika ini di dunia nyata? Penasaran kan? Jangan kemana-mana. Pastikan kalian lanjut ke segmen analisis kita selanjutnya tentang analisis hasil ranking bank buku 4, kesimpulan dan insight. Kita bakal bongkar habis-habisan identitas sang juara di sana. Sampai jumpa di segmen berikutnya, dan salam cuan. Halo teman-teman investor, senang banget bisa ketemu lagi di sesi bedah riset kita. Hari ini kita bakal bahas topik yang pastinya bikin adrenalin kalian naik. Apalagi buat kalian yang rajin mantau pasar modal, kita bakal singkirkan dulu semua bias, rumor, atau sekedar loyalitas buta pada merek tertentu. Kita cuma akan pakai satu kacamata hari ini, data yang murni dan objektif. Kita bakal cari tahu, siapa sih sebenarnya raja sejati di sektor perbankan kita? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bedah dan ungkap siapa juara sesungguhnya dari jajaran bank buku 4 di Indonesia. Kita semua tahu, ya, menganalisis saham itu kadang bisa emosional banget. Sering kan kita ngerasa jatuh cinta sama satu saham cuma karena kita kebetulan sering pakai layanannya. Tapi ingat, mengarungi lautan bursa itu keras. Makanya, punya pegangan data yang solid itu ibarat punya kekuatan super. Di sesi kali ini, kita bakal pakai formula matematika yang super adil, 0% emosi, dan 100% bertumpu pada fundamental real perusahaannya. Biar terarah, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari melihat seperti apa medan pembuktian fundamentalnya, lalu kita bongkar kenapa BMRI jadi juara yang paling seimbang, disusul BBRI si serba bisa. Nanti kita juga bahas kenapa BBCA itu premium tapi mahal, dan waspada jebakan saham murah di BBNI, sebelum akhirnya kita tutup dengan kesimpulan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, medan pembuktian fundamental tepat. Sebelum kita tunjukkan siapa yang menang, kalian perlu tahu kalau sistem scoring yang kita pakai ini sangat ketat mengukur efisiensi valuasi, kemampuan cetak laba, dan seberapa aman utangnya. Nah, ini dia hasilnya. Sengaja langsung saya kasih lihat di awal, supaya Anda bisa langsung dapat gambaran besarnya. Bisa dilihat di situ, posisi puncak dipegang oleh BMRI, dan itu ditempel ketat banget sama BBRI. Terus, agak lumayan jauh gapnya, ada BBCA di posisi ketiga, dan BBNI mendarat di urutan paling bawah. Pertanyaannya, kok bisa angkanya begini? Gimana ceritanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng mulai dari sang jawara. Bagian kedua, kita bahas BMRI sang juara paling seimbang. Dalam riset ini, Bank Mandiri atau BMRI itu dapat julukan The Sweet Spot. Angka kemenangannya ada di 70,58. Ini skor total paling tinggi yang didapat dari kalkulasi fundamental yang lumayan brutal loh. Dari mana sih angka fantastis ini berasal? Gampangnya gini, BMRI menang karena posisinya benar-benar seimbang. Coba bayangkan, dari segi harga, BMRI berhasil menyapu bersih poin maksimal 100 buat kategori efisiensi valuasi, khususnya rasio PIR yang paling murah di kelasnya. Nggak cuma itu, BMRI juga dapat poin penuh karena pertumbuhan laba bersihnya tuh paling kencang dibandingkan para kompetitor. Belum lagi ROE atau imbal hasil ekuitasnya yang ada di 19,18%. Memang sih bukan juara satu mutlak kalau soal ROE doang, tapi angka segitu sangat amat kompetitif. Kombinasi harganya murah, bertumbuh cepat, dan profitabilitasnya kuat, jelas aja dia keluar sebagai juara. Lanjut ke bagian ketiga, BBRI, si serba bisa yang paling konsisten. Di posisi kedua yang nempelnya benar-benar ketat, ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Sistem kita ngasih julukan The Consistent All-Rounder. Lihat aja skornya, 69,22. Bayangin selisihnya cuma 1 poin sekian loh dari sang juara pertama. Sengit banget kan? Terus apa rahasianya BBRI bisa dapat skor setinggi ini?
Kuncinya ada di distribusi nilainya. Kalau kita bedah lebih dalam, BBR ini unik banget. Kenapa? Karena dia nggak nyetak angka 100 mutlak di kategori manapun. Tapi luar biasanya, dia juga nggak punya satupun metrik yang nilainya 0. Fundamentalnya tuh bener-bener rata dan stabil. Valuasinya masuk akal, profitabilitasnya solid, pertumbuhannya juga oke. Buat kalian para investor jangka panjang, karakter kayak gini nih yang mendeskripsikan saham defensif yang kokoh. Bisa dibilang, BBR ini ibarat bantalan yang sangat aman buat jadi pondasi portofolio kalian. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, BBCA, kualitas premium dengan valuasi mahal. Nah, ini dia plot twist terbesar kita hari ini. Sang raksasa dengan market cap paling gede di bursa kita, Bank Sentral Asia atau BBCA, ternyata skor akhirnya mendarat pas di tengah-tengah, 50,00. Fakta bahwa BBCA ada di posisi ketiga ini, jadi bukti konkret kalau algoritma kita kerjanya beneran 100% objektif. Nggak peduli sama prestise atau nama besar, mesin ini murni cuma memproses angka. Alasannya gampang ditebak sih, riset ini mendaulat BCA sebagai the premium quality. Secara bisnis, BCA itu nyapu bersih poin 100 mutlak buat urusan mesin pencetak laba. ROE sama ROA-nya luar biasa mantap, keamanan utangnya juga juara. Ibaratnya, ini mesin pencetak uang yang fenomenal banget. Tapi masalahnya ada di label harganya. Kerangka penilaian kita itu ngasih porsi gede banget, 40% khusus buat valuasi, supaya investor nggak terjebak beli saham kemahalan. Makanya BCA dapat semacam hukuman berat. Dia dapat skor 0 di metrik valuasi kayak PBV dan PER karena harganya udah melampaui jauh rata-rata rekan-rekannya. Intinya, kualitasnya sih nomor 1, no debat. Tapi agak kurang cocok buat kalian penganut value investing yang bener-bener ketat nawar harga murah. Lanjut ke bagian kelima, BBNI, awas jebakan saham murah. Di sini kita harus sedikit ganti nada jadi lebih waspada ya. Posisi terakhir diisi sama Bank Negara Indonesia atau BNI. Ini bawa pelajaran yang mahal banget soal bahaya di pasar modal. Skor akhirnya cuma 40,14, paling buncit di grup elit ini. Tapi, di balik skor rendah ini, sebenarnya ada mekanisme perlindungan yang krusial banget buat portofolio kita. Riset ini secara brilian ngasih julukan BBNI sebagai The Value Trap Detector atau pendeteksi jebakan nilai. Apa sih value trap itu? Gini, investor, apalagi yang pemula, sering banget tergiur beli saham cuma karena rasio valuasinya kelihatan murah. Nah, kalau kita cuma lihat nilai buku, BBNI ini seolah-olah primadona banget karena PBV-nya cuma 0,89. Paling murah deh pokoknya. Nggak heran dia dapat poin maksimal 100 di kategori valuasi. Tapi awas, ini bisa jadi umpan yang bahaya kalau kita nggak ngecek kualitas mesin di dalamnya. Begitu umpan tadi dibedah lebih dalam sama sistem kita, langsung deh ketahuan aslinya. BNNI otomatis langsung jatuh dari klasemen juara karena skor buat kemampuan cetak labanya, kayak ROE dan ROA, ditambah matriks kestabilan utangnya, ternyata ada di posisi paling bawah. Dia dapat poin 0 di sana. Ini jadi bukti nyata loh, kalau kita pakai kerangka data yang benar, sistem ini bakal otomatis melindungi kita dari yang namanya jebakan saham murahan. Kinerjanya memang lagi tertinggal jauh dari kompetitor di industrinya, jadi harga murahnya itu ibaratnya ada rupa ada harga. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan peringatan investasi. Kita udah bongkar semua angkanya nih. Sekarang, waktunya kita kembalikan ke realitas portofolio kalian sendiri. Pertanyaannya, Anda ini tipe pemburu kualitas premium atau pencari sweet spot yang fundamentalnya kuat tapi valuasinya masih rasional? Pendekatan mana yang lebih cocok sama gaya investasi Anda? Apa Anda tipe yang rela bayar harga super mahal demi rasa aman dan kualitas mutlak kayak BBCA? Ataukah Anda lebih suka keseimbangan, nyari perusahaan yang pertumbuhannya kenceng tapi harganya masih sangat masuk akal, kayak sang juara kita, BMRI? Datanya udah tersaji dengan jelas, sekarang preferensi murni ada di tangan kalian. Nah, sebagai penutup, saya wajib mengingatkan satu prinsip emas. Pemaparan ekstensif kita hari ini murni tujuannya untuk edukasi ya. Ini sama sekali bukan ajakan atau rekomendasi buat beli atau jual saham apapun. Kita semua tahu, pasar modal itu sangat dinamis, dan investasi saham pastinya selalu punya risiko finansial. Menjadi investor yang cerdas dan mandiri, artinya kita sadar penuh bahwa setiap keputusan, dan tentunya setiap risiko yang ada, adalah tanggung jawab mutlak pribadi masing-masing. Teruslah belajar, dan selalu jadikan data sebagai kompas kalian. Jadi, setelah kita intip mesin di balik kap mobil para raksasa ini, bank mana yang mendominasi portofolio Anda hari ini? Dan apakah data tadi bikin Anda kepikiran buat merombaknya?